Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbalillah dari anggota kelompok 9 Teknik Industri Asore. Di sini akan mempresentasikan final project teknik industri yang bagian objek UMKM Petis Udang dan sejenisnya. Untuk alamat objek UMKM ini berada di Desa Gumung, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Ini saya akan menjelaskan urutan breakdown yang saya presentasikan, yaitu yang pertama box 7 supply chain management, yang kedua box safety, lalu yang ketiga box 9 operation research and product design and development. Untuk box supply chain management tersendiri yaitu menjelaskan tentang petis. Yaitu petis adalah komponen dalam masakan Indonesia yang dibuat dari produk sampingan pengolahan makanan yang terbuat dari udang dan ikan dan sejenisnya. Lalu yang dipanaskan hingga cairan kuah menjadi kental seperti saus yang lebih pekat. Lalu untuk konfigurasi supply chain sendiri, yang pertama bahan baku utama yaitu ikan, lalu kepala udang. Untuk bahan penolong air, tepung, merica, gula pasir, dan ada lagi asam jawa. Untuk supplier bahan baku UD Tambak Rejo sendiri yaitu dari PT Indomanis dan MTI. Untuk proses pembuatan petis sendiri, yaitu yang pertama bahan baku ikan atau udang dibersihkan terlebih dahulu, lalu rebus ikan atau udang tersebut dengan api sedang, dan setelah perebusan tersebut haluskan ikan atau udang terlebih dahulu dan lalu memasuki ketiga proses masak dan masukkan bahan baku penolong seperti air, tepung, dan gula, merica, dan lain-lain. Lalu untuk yang keempat, sebelum masuk ke dalam proses finishing atau pengemasan tersebut, mendinginkan produk terlebih dahulu sampai produk tersebut dingin, lalu bisa dilanjut dengan proses finishing atau pengemasan tersebut. Untuk yang ketujuh, box safety atau keselamatan kerja UKM petis sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan ada beberapa aspek keselamatan kerja yang harus diperhatikan, yaitu fisik kerja untuk di tempat tersebut, yaitu ventilasi, percahayaan, dan pemakaian APD. Lalu untuk kesehatan dan higienis di tempat kerja sendiri harus menyiapkan sanitasi lingkungan kerja, penggunaan peralatan higienis, dan pengolahan limbah dengan baik. Untuk bahaya potensial tersendiri yang perlu diwaspadai, yaitu pada saat proses produksi petis memiliki beberapa bahaya potensial yang perlu diwaspadai, yaitu untuk bahaya fisik tersendiri. Yang pertama, terjepit atau terluka oleh peralatan. Lalu yang kedua, jatuh atau tergelincirnya di area kerja. 3, kebakaran akibat penggunaan peralatan yang tidak tepat. Untuk upaya pencegahan sendiri, yang pertama menggunakan APD, menerapkan prosedur keselamatan kerja, melakukan pelatihan keselamatan kerja, dan yang terakhir memantau kesehatan para karyawan. Lalu yang ke-9 untuk box operation research and development, yaitu sangat penting dalam pengembangan produk atau yang memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan konsumen, dan mengurangi biaya dan resiko. Lalu ada contoh lain seperti riset pasar, desain produk, pengujian produk, pengembangan produk, dan life cycle assessment atau disebut juga menganalisa dampak lingkungan produk. Untuk tujuan operation research sendiri yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, keuntungan, dan kepuasan konsumen. Operation research membantu UKM petis dalam mengatasi masalah-masalah kompleks yang terkait dengan produk, serta mencapai tujuan yang strategis untuk jangka panjang.
Lalu ada beberapa sumber yang meningkatkan keuntungan UKM petis sebagai berikut contoh di bawah ini. Yang pertama, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan yang terakhir sumber daya finansial. Untuk product design and development adalah proses menciptakan dan mengembangkan produk yang inovatif, fungsional dan memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan yang penting dalam UMKM petis yaitu dengan contoh meningkatkan kualitas produk, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan pendapatan, lalu yang terakhir mengembangkan merek yang kuat. Contoh operation riset yang pertama, jumlah produksi yang optimal berdasarkan permintaan dan ketersediaan bahan baku. Untuk optimasi resep sendiri menggunakan metode linear programming untuk menemukan resep optimal petis dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, kualitas produk, dan preferensi konsumen. Lalu yang kedua, pengendalian kualitas atau menerapkan kontrol kualitas statistik untuk memantau kualitas produk dan mengidentifikasi penyebab kerusakan. Dan terakhir, perencanaan produksi, yaitu menggunakan metode programming dinamik untuk menentukan jumlah produksi yang optimal berdasarkan permintaan dan ketersediaan bahan baku. Untuk contoh produk design and development sendiri ada beberapa contoh, yaitu yang pertama desain kemasan, yaitu untuk mengembangkan desain kemasan yang menarik, fungsional, dan ramah lingkungan. Lalu yang kedua, pengembangan varian atau mengembangkan varian produk petis dengan rasa baru dan kemasan yang inovatif. Untuk yang ketiga, perancangan proses produksi, mengembangkan proses produksi yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas produk. Lalu yang keempat, pengujian produk, yaitu melakukan pengujian produk untuk memastikan kualitas dan keamanan produk tersebut. Lalu yang terakhir, desain merek, untuk mengembangkan identitas merek yang kuat dan menarik untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Dan itu presentasi saya di UMKM petis Udan dan Sejenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.